Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Hans Electronic Service ya. Kali ini di video kali ini saya kedatangan sebuah charger aki ya, ini cas aki atau charger aki ya. Charger aki rakitan dengan kerusakan konslet katanya ya, jadi short circuit mungkin. Ini charger aki rakitan, ini charger aki ya, bukan Stavol ya, jangan terkecoh. Ini charger aki, bukan Stavol ataupun stabilizer AVR, bukan ya. Cuma wadahnya aja yang pakai Stavol atau stabilizer atau AVR ya, itu cuma bloknya, tapi dalamnya ini charger aki sebenarnya ya. Oke, ini rusaknya katanya kalau di steker ini ditancapkan ke listrik, tuh listrik langsung turun ya, atau listrik jebret atau listriknya jeglek, MCB-nya trip gitu ya. Jadi langsung jebret gitu kalau dinyalakan, kalau ditancapkan di on kan langsung jeglek listriknya. Pasti ini konslet ya, entah itu bagian trafo atau bagian asematiknya. Oke, langsung aja saya bongkar ini charger aki ya. Bibi. Iki kan goblok pakune. Iya, iso imbang. Apa nih? Karena dari ketipu. Ini saya bongkar dulu ya casingnya. Gedam itu tatita. Mas, iki sanku lho dhisik. Ndi? Ambuh sing ngoro sapa? Wah, kowe. Jebol aku, Mas. Ndi? Gedam itu tadi. Jebol gedam itu. Tarat. Gedam itu tadi. Saya bongkar dulu. Sudah tercopot semua skrupnya, saya buka. Bismillah. Iya. Disambut oleh sawang ya, atau sarang laba-laba ini. Omah Spiderman atau di orang Jawa nyebutnya sawang ya. Gini. Udah lama banget ini sampai korosi atau berkarat casingnya. Gedam itu tadi. Yang pertama ini kan menggunakan trafo ya, bukan charger yang model asematik atau SMPS. Ini pakai trafo ya, masih pakai trafo konvensional 5 ampere CT ini. Jadi ini ada otomatisnya juga di sini. Nih. Ada otomatis auto cut charger. Jadi kalau chargernya penuh bisa putus sendiri arusnya. Oke, yang pertama kita perlu cek dulu bagian primer trafo ya. Sini. Nah, ini primer trafo. Ya, mereknya juga primer. Tapi bukan merek ya, tapi primer itu bagian input trafo atau ya bagian ini kan step down ya. Jadi inputnya pasti 220 sama 0 atau 240 sama 0 ya. Saya cek dulu, ini menggunakan mode kontinuitas kasot. Ternyata nggak short bos, ternyata trafonya nggak short ya. Dan apa yang menyebabkan ini short ya? Mungkin ada saklar atau
box sekring yang mungkin short gitu ya. Jadi ini nggak short ya, trafonya nggak short sebenarnya, tapi kayaknya putus trafonya. Nah, ini nggak ada polaritas sama sekali. Nah, ini trafonya nggak ada polaritas sama sekali, ya. Ini nggak ada sama sekali ya. Nah, ini masih ada. Nah, ini masih ada. Tapi short ya ini. Short. Sama ini nggak ada semua polaritasnya. Kita coba cek saklar di sini ya, switch ini. Apakah ini short? Nggak ada yang short ternyata ya. Jadi anehnya kenapa kok short ya? Apa mungkin sekringnya? Sebentar saya cek dulu. Sekringnya jatuh lagi. Nah, sekringnya tadi jatuh ya pas saya buka. Saya cek. Sekringnya masih normal ya. Sekringnya masih berfungsi normal. Coba ini charger akinya akan saya cek, saya tancapkan langsung ke listrik, tapi menggunakan pengaman ya. Menggunakan pengaman yaitu ya biasa lampu bolam 100 watt untuk pengamannya. Jadi lebih aman menggunakan lampu daripada menggunakan sekring ya. Sekring biasanya kalau short nggak putus tapi malah jebret listriknya. Kalau punya MCB tersendiri di stop kontak untuk nyoba-nyoba ya nggak apa-apa, silahkan. Kalau MCB lebih atau ILCB lah lebih sensitif. Nah, ini akan saya cek dulu. Nggak ada short ya. Coba sekarang saya akan menyolokkan sekringnya saya cabut aja dan saya ganti dengan lampu bolam. Oke, saya oper-oper dulu, nanti saya akan infokan lagi penjelasan tentang kerusakannya sebenarnya apa ya. Oke, kita lanjut ya bosku. Nah, ini sudah jadi ya. Yang kemarin trafonya itu ya, ini trafo sin charger atau power supply charger aki ya. Yang kemarin saya bahas kemarin itu ya, udah beda hari. Jadi trafonya sudah saya copot ya ini. Nah, ini trafo power supply-nya atau trafo yang 5 ampere itu CT itu sudah saya copot. Dengan dioda break juga sudah saya copot, dan saya akan mengganti dengan ini power supply SMPS modul gajun ya, dengan drivernya modul gajun. Ini sudah cukup bagus, sudah cukup layak untuk charger aki ya. Sudah tenaga dan tegangannya itu sangat kuat lah untuk charger aki, itu hebat, handal kalau pakai gajun ya. Tapi kalau pakai untuk audio ya gajun ya masih standar ya, belum yang tinggi. Kalau mau tinggi ya pakai half break atau full break itu ya, SOS. Jadi kemarin ceritanya trafonya itu ya, trafo power supply-nya itu short, tembaganya short semua di bagian primernya ya, bukan sekunder ya. Bagian primer itu ternyata setelah saya buka ternyata Oke, saya lanjut. Jadi kemarin trafonya tuh short ya di bagian primernya, sekundernya enggak. Jadi lilitan
bagian primer itu setelah saya bongkar ternyata gosong, terbakar ya. Jadi menyebabkan input tegangannya itu 220 jadi short ya. Jadi kalau dicolokkan bener aja jeglek karena gulungan atau lilitannya short ya, saling terhubung satu sama lain, jadi nggak ada induksi, malah ada ya konsleting listrik itu tadi ya. Nah ini sudah saya buatkan penggantinya menggunakan ini namanya power supply SMPS ya, switching mode power supply, switch mode power supply atau switching mode power supply yang menggunakan drivernya Gajun ya. Power supply simple itu Gajun, dan MOSFET-nya saya ganti dengan yang lebih besar yang IGBT. Dan sini saya menggunakan dua buah dioda ultra fast FCF16A20, jadi 16 ampere 200 volt. Ini dua sudah cukup ya. Dua elko bagian primer dan satu elko kecil di bagian sekunder ya, 220 mikrofarad 50 volt. Jadi kalau untuk charger aki ya, untuk urusan power supply, untuk charger aki atau charger baterai ya, pokoknya yang untuk mencharger baterai atau aki itu diusahakan elko atau filter kondensator di bagian sekundernya kecil aja ya nilainya, jadi nggak usah besar-besar, elkonya cuma untuk filter kecil aja. Jadi agar arus listriknya itu maksimal di charger ke aki atau baterainya, jadi nggak nyimpen di sini semua. Jadi kesalahan orang itu membuat charger aki atau ya adaptor cas aki, biasanya di sekunder tuh elkonya besar-besar jadi harusnya nggak maksimal masuk ke aki, malah kesimpan di sini semua ya. Jadi diusahakan atau diharuskan elko di bagian sekunder itu kecil aja ya, nggak perlu besar-besar karena adaptor atau power supply-nya digunakan untuk mencharger aki atau baterai. Oke, saya lanjutkan pembahasannya. Ini sudah jadi ya, sudah saya coba kemarin. Ini kabelnya saya bikin banyak karena harusnya agak besar, jadi saya double kayak gini, nggak apa-apa. Ini kabel merah di bagian trafo ini untuk tegangan kipas dan tegangan lampu indikator. Oke, jadi saya bedakan antara tegangan asli untuk charger dan tegangan untuk aksesorisnya ya, kipas, lampu dan lain-lain. Nah ini saya akan coba dulu ya, saya coba. Input AC saya gunakan kabel, cari dulu kabelnya. Jadi lagi situasi wabah corona kayak gini ya, jadi mending di rumah aja ya, tetap stay di rumah, tetap di rumah aja ya bosku, karena untuk membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya, jadi agar gak meluas kemana, jadi kita harus tetap di rumah aja, stay at home, jangan kemana-mana ya, untuk membantu para petugas medis agar tidak kewalahan. Jadi kita bantunya di rumah ya, bekerja di rumah, ibadah di rumah, sholat di rumah ya, terus bekerja di rumah juga ya. Oke, dan ini hobi saya sekaligus pekerjaan, saya lakukan di rumah ya, jadi pas untuk mengusir kebosanan saat di rumah ya. Oke, saya coba ini, saya nyalakan dulu. Oh iya, pakai lampu bulam Pak ya, nih udah nyala ya. Nah itu biru, lampu indikator biru udah nyala, dan saya cek tegangannya. Ini saya buat tegangannya agak besar biar arusnya maksimal ya. Oke, saya pasangkan dulu, saya rapikan di casingnya, nanti saya akan infokan lagi bagaimana cara menggunakannya yang benar dan penjelasan lebih lanjut. Oke, saya skip dulu ya. Oke ya bosku, ini sudah jadi broku semuanya. Nah ini sudah saya rapikan tadi ya, tinggal nanti diklem lagi bagian pendinginnya ya, bagian heatsinknya belum saya baut, bukan saya skrup ya. Ini sudah saya rapikan ya. Ini dari mulai bagian input kabel sana ya, sip.
Nah, dari input kabel, ini input kabel ya, pakai kabel stekernya, kabel power atau kabel power tegangan AC. Nah, ini masuk ke saklar ya, ke switch. Ini saklar lampu ya, saklar lamp yang ada lampu merahnya. Terus setelah itu masuk ke bagian box sekring, box fuse ya, fuse. Setelah itu yang satu ke bagian SMPS inputnya, filter ya. Yang satunya ke voltmeter, langsung ke voltmeter ya. Dan yang tegangan satunya main ya, atau groundnya ke saklar untuk menghidupkan lampu, dan ke sini voltmeter dan ke SMPS. Outputnya jadi bagi menjadi dua, yang satu ke untuk input yang satu untuk output utama ya, atau untuk output charger akinya yang utama ya, output charger akinya. Yang kedua bagian aksesoris, yaitu ada saklar di sini untuk memilih untuk hidupan kipas dan lampu indikator. Lampu indikator ada fan pendingin ya, atau kipas pendingin. Setelah itu saya akan coba dulu. Ini sudah, insya Allah sudah jos ya. Ini mobilnya kita colokkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyalakan. Oke, nyala. Nah ya, ini voltmeter AC nya nyala, dan lampu indikator biru nyala, hijau juga nyala ya. Ini untuk indikator saja ya, untuk mainan. Untuk mobil, ini untuk motor, untuk mobil ya chargernya. Jadi cuma indikator aja ya. Mau saya kasih AutoCAD charger dan kata yang punya nggak usah, manual aja. Jadi automatic cut chargernya nggak jadi saya pasang, karena jadi saya rakitkan, karena kata yang punya manual aja, nggak apa-apa mas gitu ya. Jadi langsung aja ke outputnya, langsung ke bagian charger ya, bagian charger ini ya, charger ya. Coba saya susah minggir nih. Percikan api ya. Ini Mas Bayu pun. Oke, sekian dulu video kali ini. Ini tinggal ditutup casingnya ya, udah normal. Jadi saya coba untuk charger aki atau baterai. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ini power supply charger akinya sudah jadi, sudah saya bungkus casingnya, sudah saya pasang atau sudah saya pasang casing penutupnya. Dan ini saya coba, saya colokkan, saya nyalakan tombol on, lampu indikator biru nyala, hijau juga nyala ya. Jadi ini cuma untuk lampu indikator dan tombol untuk menyalakan kipas pendingin. Dan di sini tegangan output terbaca 23 volt ya. Nah, 23 volt ini bisa diadjust ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini nanti untuk kalau untuk ngecas, untuk mencharger aki 12 volt atau sampai 16 volt sampai 12 itu akan menyesuaikan secara otomatis tegangannya ya. Jadi tegangannya nggak sampai segini, jadi akan menyesuaikan tegangan sesuai dengan baterai atau aki yang di charger ya. Oke, seperti itu aja video kali ini. Terima kasih telah mengklik video ini, terima kasih telah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Oke, sekian dulu. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.